Belajar matematika bersama Ibu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? I'm ready. Let's start now. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Disimak ya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Digambarkan dalam garis bilangan berikut. Tengah ini adalah 0, ke kanan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke kiri mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. 0 ini disebut bilangan 0. Dari 1 ke kanan seterusnya itu disebut bilangan bulat positif. Dari negatif 1 ke kiri seterusnya itu disebut bilangan bulat negatif. Nilai semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Negatif 5 dengan 5 itu lebih besar 5 ya. Negatif 5 dengan 0 itu lebih besar 0. Jadi bilangan yang berada atau terletak di sebelah kanan itu pasti lebih besar dibanding bilangan yang terletak di sebelah kirinya gitu ya. Oke, selanjutnya istilah lain dari bilangan bulat positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif adalah bilangan cacah. Jenis-jenis bilangan bulat yang pertama bilangan asli. Disebutkan bahwa bilangan bulat positif adalah bilangan asli, maka bilangan bulat positif kan tadi dimulai dari 1 ya. Sehingga bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Kemudian ada bilangan cacah. Jadi bilangan cacah adalah gabungan dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Maka bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian ada bilangan ganjil. Pada tahu ya, bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ya.
membandingkan bilangan bulat. Langkah membandingkan dua bilangan bulat dengan melihat banyak angka penyusunnya. Jika banyak angka penyusunnya berbeda, nah ini ada dua kemungkinan. Positif ya, bilangannya itu positif. Atau negatif. Jika angkanya positif, tentu lebih mudah ya. Banyak angka penyusunnya yang lebih banyak, tentu itu yang nilainya lebih besar. Ini berarti yang lebih besar. Jika bilangannya negatif, kebalikannya. Jika banyak angka penyusunnya lebih sedikit, maka itu bilangan yang nilainya lebih besar ya. Tentu mudah ini ya. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar. Di sini bilangannya positif. Maka kita mencari yang banyak angka penyusunnya itu lebih banyak ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 angka penyusun. Sedangkan di sini ada 4, maka sudah jelas bahwa bilangan yang lebih besar adalah yang angka penyusunnya lebih banyak. Itu 6 7 8 9 itu lebih besar dari 7. Seperti itu. Udah ya. Kemudian jika bilangannya negatif, maka yang memiliki nilai lebih besar itu adalah yang lebih sedikit. Nah, antara bilangan pertama dengan bilangan kedua, yang lebih sedikit angka penyusunnya adalah bilangan kedua. Maka bisa kita pastikan bahwa negatif 5, 6, 7, 8, 9 itu lebih kecil daripada negatif 5, 6, 7. Jadi yang ini yang lebih besar adalah yang bilangan pertama ya. Tentukan B, yang lebih besar adalah yang bilangan kedua. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika banyak angka penyusunnya sama? Maka yang kita lihat adalah nilai tempatnya. Nilai tempat masih ingat? Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar dari 54758 dan 5955326. Di sini angka penyusunnya sama banyak ya, sama-sama ada 6. Nah, maka kita lihat nilai tempat mulai dari yang terbesar. Jadi mulai dari angka pertama. Di sini angka pertamanya sama ya, 5. Nah, karena sama-sama 5, kita lanjut ke angka yang kedua. Yang di sini 4, di sini 9. Nah, beda nih. Maka kita bandingkan antara 4 dengan 9. Itu lebih besar mana 4 dengan 9? Lebih besar 9 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa 547 578 lebih kecil dari 5955326. Maka bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang kedua. Begitu ya. Selanjutnya ini bilangan negatif. Sama caranya, kita mulai dari angka pertama ya. Angka pertama sama ya. Angka keduanya juga sama. Angka ketiga sama. Nah, dimulai dari angka keempat beda nih.
Di sini 8, di sini 9. Jangan lupa, karena ini bilangannya negatif, maka kita harus pakai negatif juga. Negatif 8 dengan negatif 9 lebih besar mana? Karena ini ada negatif, maka bilangan yang kecil ya, itu justru nilainya lebih besar kalau diberi tanda negatif. Maka negatif 8 itu lebih besar dari negatif 9, sehingga bisa disimpulkan bahwa negatif 6, 5, 7, 8, 9, 10 itu lebih besar daripada negatif 6, 5, 7, 9, dan ya, maka bilangan pertama ini yang nilainya lebih besar. Mudah ya. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Sini berlaku A ditambah B sama dengan A ditambah B. Contohnya, 4 ditambah 3. Ya, kita tinggal jumlahkan. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7 ya. Nah, kita langsung isi 7. Kemudian yang kedua, A ditambah min B. A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Jadi di sini penjumlahan dengan lawannya itu menjadi pengurangan ya. Karena definisi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawan bilangan. Contohnya 6 ditambah negatif 4, maka ini bentuknya bisa berubah menjadi 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2 ya. Seperti itu. Kemudian negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif huruf A tambah B. Contohnya negatif 3 ditambah negatif 2, maka bentuknya menjadi negatif, kita kurung, kita jumlahkan angkanya saja, 3 ditambah 2, jadi hasilnya negatif 5, gitu ya caranya. Kemudian A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contohnya 9 dikurangi negatif 5, maka bentuknya berubah ya, menjadi 9 ditambah 5. Berapa 9 ditambah 5? Sama dengan 4. Seperti itu. Mudah bukan? Selanjutnya ada perkalian dan pembagiannya. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Nah, contohnya di sini ada 3 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Bukannya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Jika 3 dikali 5 berarti 5-nya itu ada 3 kali. Maka 5-nya nih ada 3 ya. Jika dibalik bisa yang ditanya 5 dikali 3, maka 3-nya ada 5 kali. Maka 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi ada 5 kali. Seperti itu ya, jangan sampai tertukar ya. Karena ini nanti berbeda artinya ya. Nah, kemudian berlaku A dikali B itu ya sama dengan A kali B ya. Artinya di sini positif dikali positif itu hasilnya positif.
4 dikali 3 hasilnya 12 ya, langsung saja. Kemudian yang kedua, jika positif dikali negatif itu hasilnya jadi negatif. Nah, di sini contohnya 6 dikali negatif 4, maka positif dikali negatif hasilnya negatif. Tinggal kita kalikan, 6 dikali 4 20 ya. Kemudian selanjutnya negatif dikali positif itu juga negatif. Contohnya negatif 3 dikali 2, karena ini negatif dikali positif maka hasilnya negatif. 3 dikali 2 6, seperti itu. Kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Contohnya negatif 9 dikali negatif 5, negatif kali negatif jadi positif, 9 kali 5 sama dengan 45, seperti itu ya. Mudah kan? Mudah ya. Jika ingin diperhatikan, ketika tanda bilangannya sama, ini positif kali positif gitu ya, positif dikali positif itu kan positif ya. Kemudian ini ketika sama-sama negatif, negatif dikali negatif juga positif ya. Ini bisa terlihat bahwa ketika tandanya sama hasilnya positif, bisa menggunakan kata kunci sampong. Sama tanda hasilnya positif ya, hanya untuk memudahkan mengingat saja ya. Selanjutnya pembagian itu merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya 30 dibagi 5 itu sama dengan 30 dikali 1/5, karena kebalikan dari 5 adalah 1/5, sehingga bentuknya menjadi 30/5 sama dengan 5. Di sini berlaku A dibagi B itu sama dengan A per B. Contohnya 20 dibagi 5 sama dengan 20/5, sama dengan 4. Ini juga sama ya, positif dibagi positif sama dengan positif. Yang kedua, A dibagi negatif B sama dengan negatif A per B. Contohnya 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 20/5 sama dengan negatif 4. Jadi di sini positif dibagi negatif itu sama dengan negatif ya. Yang ketiga, negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B. Contohnya negatif 20 dibagi 5 itu sama dengan negatif 20/5 sama dengan negatif 4. Nah, kalau ini negatif dibagi positif sama dengan negatif. Yang terakhir, negatif A dibagi negatif B itu sama dengan A per B. Contohnya negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 20 per negatif 5 sama dengan 4. Jadi hasilnya positif. Ini sama seperti halnya perkalian. Ingat kata kuncinya sama tanda hasilnya positif. Berlaku juga untuk pembagian ya. Nah, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, contohnya, jika saya punya 2 dikali 3, itu sama dengan 6 ya. Nah, maka A-nya itu adalah 2 kan? Maka 2 itu sama dengan C-nya 6 ya. 6 dibagi B-nya 3, betul? Betul ya. 2 itu sama dengan 6 dibagi 3. Atau
2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 3 sama dengan 6 dibagi 2. Betul kan? 3 sama dengan 6 dibagi 2. Paham ya? Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 4 ditambah 8, hasilnya 12 ya. Itu akan sama dengan 8 ditambah 4, sama dengan 12, sama ya. Jadi meskipun posisinya ditukar, itu hasilnya tetap sama. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 4 dikali 8 adalah 32. Itu akan sama dengan kalau kita tukar posisinya 8 kali 4. Sama saja 32. Namun sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagiannya. Kemudian yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini pada penjumlahan, kalau kalian mengelompokkan bilangan ketiga dan kedua, itu akan sama saja dengan jika kalian mengerjakan terlebih dahulu atau mengelompokkan bilangan pertama dan kedua ya. Contohnya ini, ada bilangan 4, 5, 6. Kalau kalian mengerjakan dulu 5 tambah 6, oke ya, 4 ditambah 5 tambah 6 itu 11. Itu harus sama dengan jika kita mengerjakan terlebih dahulu dua bilangan pertama ini. 4 tambah 5, 9 ditambah 6. Hasilnya harus sama. 4 ditambah 11 itu 15 sama dengan 9 tambah 6 juga harus 15. Jika hasilnya berbeda, maka perhitungan kita yang salah ya. Yang kedua sifat asosiatif pada perkalian. Nah, begitu pula di perkalian ini berlaku ya, sifat asosiatif. Di sini kalau kita kerjakan yang 5 kali 6 itu akan sama saja dengan jika kita kerjakan dulu yang 4 kali 5 ya. Hasilnya 4 kali 30 120, 20 kali 6 juga 120, seperti itu ya. Jadi boleh mengerjakan yang dua angka pertama atau dua angka di belakangnya ya, itu sama saja hasilnya. Yang ketiga sifat distributif, ada pada operasi perkalian tanda penjumlahan. Di sini caranya ada A dikali dalam kurung B tambah C. Maka yang pertama itu adalah A dikali B dulu. Nah, kita tulis di sini ya, A dikali B ditambah ini tambah A dikali C ya. A dikali C. Nah, contohnya 2 dikali 3. Nah, ditulis ini ya, 2 kali 3 berapa? 6 ya. Ini tambah, kita tulis tambah 2 dikali 4. Berapa ini? 2 dikali 4 8 ya. Hasilnya berapa? 6 ditambah 8 14. Hasilnya harus sama dengan kalau kita mengerjakan yang di dalam kurung ini dulu. Sini berarti 2 dikali 3 tambah 4 7. Berapa 2 kali 7? 14. Sama saja hasilnya ya. Kemudian ada sifat distributif pada operasi perkalian tanda pengurangan. Nah, di sini caranya sama ya, A dikali B dulu, nah, A kali B dikurangi ya, kurangi A dikali C. Nah, contohnya di sini 6 dikali 7 berapa? 42 ya. Dikurangi, kan dikurang ya. Kita tulis kurang 6 dikali 5 30. Maka hasilnya
12. Nah, ini sama saja dengan kalau kita mengerjakan 6 dikali 7 dikali 5 itu 2. 6 kali 2, 12. Sama saja ya. Nah, ini sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Mudah bukan? Selanjutnya bilangan bulat berpangkat bulat positif. Secara umum, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. A disebut bilangan basis atau pokok, B disebut eksponen atau pangkat ya. Nah, A pangkat B itu artinya perkalian A sebanyak B. Masih bingung? Oke, saya kasih contoh. A pangkat 2 artinya perkalian A sebanyak 2 kali ya. Jadi A pangkat 2 artinya A dikali A. Nah, A-nya dikalikan sebanyak pangkatnya. Gitu ya. Karena di sini juga sebanyak B. B itu adalah pangkatnya. Seperti itu. Kalau A pangkat 5 berarti perkaliannya A-nya dikalikan sebanyak 5 ya. Seperti itu. Kemudian contohnya di sini ada 3 pangkat 4. Kita kerjakan berarti perkalian 3-nya ada 4 kali ya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 81. Bagaimana kalau ada negatif 3 pangkat 4? Di sini negatifnya itu tidak ikut dipangkatkan ya. Maka ditulis dulu negatif, baru 3-nya ada 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi hasilnya negatif 81. Nah, kalau ini posisinya adalah negatif 3 yang dipangkatkan, maka yang dikalikan sebanyak 4 kali itu adalah negatif 3. Jadi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Jadi positif 81. Seperti itu ya. Selanjutnya menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sini contohnya ada 1000. 1000 itu adalah perkalian 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Nah, berarti di sini perkalian 10-nya ada 3 kali, maka dituliskan 10 pangkat 3. Bagaimana dengan 80.000? Caranya sama ya. Berarti 8 dikali 10, karena di sini 0-nya ada 4, berarti 10-nya ada 4 ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau ingin lebih sederhana lagi, 8-nya kita juga uraikan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. 10-nya ada 4, maka kita tulis 10 pangkat 4. Nah, di sini 2-nya ada 3 kali, maka kita sederhanakan 2 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Seperti itu ya. Kalau 648, maka kita menggunakan cara pemfaktoran dulu. Kita bagi-bagi ya. Bagi 2 dulu, berarti hasilnya 3, 2, 4. Kemudian kita bagi lagi 2. Berapa ini? 162. Kemudian kita bagi lagi 2, 81. Kita bagi 3 ya, 27. Kemudian kita bagi lagi 3, 9. Kita bagi lagi 3. Nah, di sini 2-nya kita tulis ada berapa ini? 2 kali 2 dikali 2. Kemudian 3-nya ada 4 kali. Kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali
5 dikurangi 16? Berarti negatif 11 ya. Dikurangi 8. Nah, negatif 11 dikurangi 8 berarti negatif 11 ditambah 8. Jadi berapa berarti artinya? Sama dengan negatif 19. Jadi hasilnya negatif 19. Gitu ya. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan soal latihan berikut.